Halo, Assalamualaikum semuanya. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang bangun datar segi 4, yaitu persegi panjang dan persegi. Nah, ini adalah macam-macam dari bangun datar segi 4. Ada persegi panjang, persegi, jajar genjang, belah ketupat, layang-layang, dan trapesium. Nah, jika segitiga dibentuk oleh 3 buah titik, maka seperti namanya, segi 4 dibentuk oleh 4 buah titik. Yang mana sih yang disebut dengan titik itu? Ini dia, 1, 2, 3, dan 4. Coba kalian perhatikan, setiap bangun datar segi 4 pasti memiliki 4 buah titik, yaitu titik sudut. Nah, persegi panjang dan persegi merupakan salah satu bentuk dasar dari segi 4. Yuk, langsung kita belajar selanjutnya. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari tentang sifat dari persegi. Gambar di samping merupakan gambar dari bangun datar persegi. Yang pertama, sifatnya itu keempat sisinya sama panjang. Yang mana sih Kak yang disebut dengan sisi? Nah, ini dia sisi ya. Ada sisi AD, sisi AB, sisi BC, dan sisi CD. Keempat sisinya sama panjang. Berarti AD sama dengan AB, sama dengan BC, dan sama dengan CD. Contohnya misalnya, diketahui AD-nya 4 cm. Karena keempat sisinya sama panjang, maka AD 4 cm, AB juga 4 cm, BC 4 cm, dan CD juga 4 cm. Paham ya? Nah, yang kedua, sisi yang berhadapan sejajar ada 2 pasang. Tadi kan sisi itu yang ini ya, AD, AB, BC, dan CD. Di sini, sisi yang berhadapan sejajar ada 2 pasang. Mana sih sisi yang berhadapan? Yang pasangan pertama adalah sisi AD dengan sisi BC. Ini dia berhadapan ya, AD dengan BC. Dia sejajar. Apa sih Kak yang dimaksud dengan garis sejajar? Garis sejajar adalah garis yang jika diperpanjang, dia tidak berpotongan dan tetap sejajar. Maka jika sisi AD diperpanjang dan sisi BC diperpanjang, dia tidak akan berpotongan. Yang dimaksud berpotongan adalah nih seperti diagonal pada persegi, dia berpotongan di titik O. Paham ya? Dia ada 2 pasang, berarti ya pasangan yang pertama adalah sisi AD dengan sisi BC, dan pasangan yang kedua adalah sisi CD dengan sisi AB. Nah, ini dia simbol dari sejajar. Berarti artinya AD sejajar dengan BC dan AB sejajar dengan DC. Paham ya? Yang ketiga, keempat sudutnya sama besar, yaitu 90 derajat atau siku-siku. Mana aja sih sudut yang terdapat pada persegi? Nah, ini dia. 1, ada sudut A. Yang kedua, ada sudut B. Yang ketiga, ada sudut C. Dan yang keempat, ada sudut D. Keempat sudutnya sama besar, yaitu 90 derajat atau siku-siku. Ini ya, sudut A berbentuk siku-siku, maka 90 derajat. Sudut B juga berbentuk siku-siku, maka juga 90 derajat. Begitupun dengan sudut C dan sudut D. Paham ya? Selanjutnya, kedua diagonalnya sama panjang. Mana sih Kak yang disebut dengan diagonal? Diagonal adalah garis BD dan garis AC. Itu disebut diagonal. Kedua diagonal sama panjang. Kenapa sama panjang? Karena pada persegi keempat sisinya sama panjang, maka diagonalnya juga sama panjang. Paham ya? Yang kelima, diagonalnya saling tegak lurus dan membagi 2 sama panjang. Nah, diagonal saling tegak lurus ya, dan membagi 2 sama panjang. Paham ya? Mudah kan? Selanjutnya, kita akan belajar tentang sifat dari persegi panjang. Nah, gambar di samping ini adalah gambar dari bangun datar persegi panjang. Yang pertama, sifat dari persegi panjang adalah sisi yang berhadapan sama panjang ada 2 pasang. Tadi sudah kita pelajari sisi yang berhadapan kalau di persegi panjang ada sisi KN dan sisi LM. Sisi yang berhadapan sama panjang berarti KN sama dengan LM.
Contohnya, misalnya KN panjangnya 5 cm, maka LM juga 5 cm. Lalu, pasangan yang kedua yang berhadapan adalah sisi KL dengan sisi NM. Contohnya, misalnya KL 8 cm, maka NM juga 8 cm. Paham ya? Yang kedua, sisi yang berhadapan sejajar, ada 2 pasang juga. Berarti, tadi kan kita sudah dapat tuh, sisi yang berhadapan ada sisi KN dengan sisi LM, dan sisi KL dengan sisi NM. Berarti, KN dan LM sejajar, dan KL dan NM juga sejajar. Seperti yang sudah kita belajar tadi ya, garis sejajar itu garis yang tidak berpotongan. Yang ketiga, keempat sudutnya sama besar, yaitu 90 derajat. Sama ya, seperti bangun datar persegi tadi, karena bentuk sudutnya adalah siku-siku, keempat sudutnya, maka besarnya sama-sama 90 derajat. Sudut N 90 derajat, sudut M juga 90 derajat, sudut L juga 90 derajat, dan sudut K juga 90 derajat. Berarti persegi panjang mempunyai total 4 sudut. Siku-siku, paham ya? Selanjutnya yang keempat, kedua diagonalnya sama panjang, yaitu KM dan NL sebagai diagonal. Paham ya? Nah, yang kelima, kedua diagonalnya saling membagi 2 sama panjang. Berarti diagonal KM, di mana dia berpotongan titik O, berarti panjang OK sama dengan panjang OM. Begitupun dengan diagonal yang LN. Berarti panjang OL sama dengan panjang ON. Paham ya, teman-teman? Nah, di sini kita punya contoh soal dari sifat-sifat persegi dan persegi panjang. Ayo kita bahas bareng-bareng. Nomor 1, perhatikan pernyataan-pernyataan berikut. Sisi yang berhadapan sejajar yang pertama. Yang kedua, sisi yang berhadapan sama panjang. Yang ketiga, diagonalnya sama panjang. Yang keempat, diagonalnya saling berpotongan tegak lurus. Dari pernyataan di atas yang merupakan sifat persegi panjang adalah, lihat ya, di sini persegi panjang. Ayo kita bahas dari nomor 1. Yang pertama dibilang, sisi yang berhadapan sejajar. Apakah benar sisi yang berhadapan sejajar? Jawabannya adalah, ya benar, pada persegi panjang, sisi yang berhadapan sejajar. Yang kedua, sisi yang berhadapan sama panjang, benar atau tidak? Jawabannya adalah, iya benar, pada persegi panjang, sisi yang berhadapan sama panjang. Yang ketiga, diagonalnya sama panjang. Apakah benar diagonal sama panjang pada persegi panjang? Jawabannya adalah, iya benar. Dan yang terakhir, diagonalnya saling berpotongan tegak lurus. Apakah benar kalau persegi panjang itu diagonal saling berpotongan tegak lurus? Ternyata jawabannya salah, karena yang diagonalnya saling berpotongan tegak lurus adalah persegi, bukan persegi panjang. Jadi jawabannya adalah 1, 2, dan 3 atau A. Paham ya? Selanjutnya nomor 2, perhatikan pernyataan-pernyataan berikut. Yang pertama, semua sisinya sama panjang. Yang kedua, semua sudutnya siku-siku. Yang ketiga, diagonalnya saling berpotongan tegak lurus. Yang keempat, mempunyai sepasang sisi sejajar. Dari pernyataan di atas yang merupakan sifat persegi adalah, lihat ya, di sini sifat persegi. Jangan sampai ketukar antara persegi dan persegi panjang. Yang pertama, semua sisinya sama panjang. Atau keempat sisinya sama panjang. Benar atau salah ya? Wah, ternyata benar kalau semua sisinya sama panjang. Yang kedua, semua sudutnya siku-siku. Apakah benar semua sudutnya siku-siku? Jawabannya adalah iya benar, semua sudutnya siku-siku pada persegi. Yang ketiga, diagonalnya saling berpotongan tegak lurus. Ternyata jawabannya juga benar. Berarti diagonal pada persegi saling tegak lurus, kecuali pada persegi panjang. Belum tentu tegak lurus, paham ya? Nah, yang keempat, mempunyai sepasang sisi sejajar. Ternyata benar juga, jadi jawabannya adalah semua benar. Jadi jawabannya yang mana?
yang D. Paham ya? Mudah banget kan? Nah, setelah kita belajar dari sifat-sifat persegi dan persegi panjang, sekarang kita akan belajar rumus luas dan keliling dari persegi dan persegi panjang. Nah, di sini ada rumus yang digunakan untuk menghitung luas dan keliling persegi panjang, yaitu pada luas persegi digunakan rumus sisi dikali sisi atau sisi kuadrat. Nah, untuk mencari kelilingnya, itu bisa dipakai 4 kali sisi, karena persegi, sifat persegi adalah semua sisinya sama panjang. Ini ya yang disebut dengan sisi, ini yang disebut dengan diagonal. Paham ya? Nah, di sini rumus yang digunakan untuk menghitung luas dan keliling persegi panjang adalah luas persegi panjang, panjang dikali lebar, dan keliling persegi panjang adalah 2 dikali panjang tambah lebar. Di mana panjangnya itu adalah garis yang NM ini sebagai panjang dan LM sebagai lebar. NM panjangnya itu yang membentang garis secara horizontal ya, dan lebarnya itu yang membentang garis secara vertikal. Paham ya? Nah, di sini aku punya contoh soal tentang luas dan keliling persegi dan persegi panjang. Kita bahas nomor 1 ya. Keliling sebuah persegi adalah 60 cm. Tentukan panjang sisi dan luasnya. Mari kita jawab bareng-bareng ya. Nah, diketahui kelilingnya pada soal itu 60 cm. Kita tulis, diketahui kelilingnya 60 cm. Tadi kita tahu bahwa keliling dari persegi adalah 4 dikali sisi atau 4S ya, 4 dikali sisi. Sedangkan keliling pada persegi sudah diketahui yaitu 60 cm. Maka kita tulis sini 60 sama dengan 4 dikali sisi sebagai rumusnya ya. Nah, lalu agar tersisa sisinya saja, karena yang ditanya hanya panjang sisinya saja, kita apakan? Bisa kita bagi 4, karena 4 bagi 4 sama dengan 1. 1 dikali S sama dengan S. Kalau, ingat ya, kalau ruas kanan dibagi dengan 4, ruas kiri juga harus dibagi dengan 4, biar adil ya. Nah, 4 dibagi 4, 1. 1 dikali S atau sisi sama dengan S. 60 dibagi 4 sama dengan 15, maka 15 sama dengan S atau S sama dengan 15 cm. Yang kedua yang ditanya adalah luasnya. Kita tahu bahwa rumus luas dari persegi adalah sisi dikali sisi atau sisi kuadrat. Tadi sisinya adalah 15 cm. Kita masukin 15 dikali 15 atau 15 kuadrat sama dengan 225 cm persegi. Gampang banget ya ternyata. Nah, selanjutnya ada soal nomor 2, yaitu panjang sisi suatu persegi adalah 10 min Z cm. Keliling persegi tersebut 28 cm. Tentukan nilai Z dan panjang sisi serta luas persegi tersebut. Nah, ini gambar persegi ilustrasi dari soal yang di atas ya. Diketahui, jangan lupa ya ditulis diketahui. Panjang sisi persegi 10 min Z, berarti karena sifat dari persegi itu keempat sisinya sama panjang, hal ini berarti AB juga 10 min Z, BC 10 min Z, CD 10 min Z, dan AD juga 10 min Z. Keliling persegi tadi apa? Keliling persegi adalah 4 dikali sisi sama dengan 28. 28 didapat dari mana? Didapat dari soal yang sudah diketahui. Paham ya? Nah, kita langsung substitusi aja. 4S sebagai keliling, 4S, 4 dikali sisi sama dengan 28 dari soal ya. 4 dikali 10 min Z, karena sisinya pada soal diketahui adalah 10 min Z. Kita kali pelangi ya, 4 dikali 10 sama dengan 40. 4 dikali Z sama dengan 4Z. 4 dikali min Z sama dengan min 4. Z sama dengan 28 sebagai kelilingnya. Di sini kita mau mencari nilai Z-nya. Bagaimana kita bisa mencari nilai Z-nya? Yaitu dengan menghilangkan angka 40 yang tidak memiliki variabel Z. Maka diapain? Bisa dikurang dengan 40. Ingat ya, kalau ruas kiri dikurang dengan 40, ruas kanan juga harus dikurang 40.
biar adil. Kalau ruas kiri dikurang, ruas kanan juga dikurang dengan jumlah yang sama. Kalau ruas kiri dibagi, ruas kanan juga harus dibagi dengan jumlah yang sama. Begitupun jika dijumlahkan. Lalu kita jumlahkan aja ya. 40 dikurang 40 habis ya. Tersisa negatif 4Z. Tulis di sini negatif 4Z. 28 dikurang 40 adalah negatif 12. Untuk kita menghasilkan nilai Z-nya saja, min 4-nya dikemanain? Bisa dikali dengan min 1/4 seperti di bawah, atau dibagi dengan min 4 ya. Nah, ini 4-nya kita bisa coret ya. Negatif ketemu negatif sama dengan positif ya. Ingat aturannya ya. Sama dengan min 12 dikali 1/4. 12 dibagi 4 bisa ya, berarti 3, maka dihasilkan Z-nya sama dengan 3. Kita substitusi, tadi panjang sisinya berapa? 10 min Z cm, maka panjang sisinya 10 min 3, karena kita sudah dapat Z-nya sama dengan 3. Maka 10 dikurang 3 hasilnya sama dengan 7 cm. Maka yang pertanyaan kedua adalah luas dari persegi tersebut. Luas persegi itu tadi kan kita tahu, sisi dikali sisi. Karena sisinya tadi kita sudah dapat 7 cm, maka 7 dikali 7 sama dengan 49 cm persegi. Paham ya? Selanjutnya soal nomor 3. Apabila keliling persegi panjang adalah 60 meter dan lebarnya 12 meter, tentukan panjang luas persegi panjang. Nah, kita jawab ya. Nah, ini dia, diketahui kelilingnya itu tadi pada soal 60 meter, lebarnya 12 meter. Kita tahu bahwa persegi panjang itu rumusnya kelilingnya 2 dikali panjang ditambah lebar. Langsung aja kita substitusi ya. Tulis di sini 60 sebagai keliling yang diketahui sama dengan 2 dikali panjang. Panjangnya kita belum ketahui ya, karena panjangnya adalah yang ditanya, dan ditambah lebarnya. Lebarnya adalah pada soal 12 meter, maka 2 dikali panjang tambah 12. Selanjutnya 60 kita kali pelangi, 2 dikali P sama dengan 2P, 2 dikali 12 sama dengan 24. Untuk menghasilkan 2P-nya saja, kita bagaimana caranya? Kita menghilangkan yang tidak punya variabel P pada sisi kanan. Diapakan caranya? Yaitu dengan cara dikurang 24 agar 24-nya hilang. Nah, karena ruas kanan dikurang 24, ruas kiri juga harus dikurang 24. Biar adil ya. Ingat ya, jika ruas kiri di ruas kanan dikurang, maka ruas kiri juga harus dikurang dengan jumlah yang sama. Begitupun mau penjumlahan, perkalian, atau pembagian. Paham ya? Nah, selanjutnya 60 dikurang 24 sama dengan 36. Lalu, ini 24-nya habis ya, tersisa 2P. Karena ditanya hanya panjangnya saja atau P-nya, berarti 2-nya harus dihilangkan. Gimana caranya? Bisa dibagi 2. Ingat, jika ruas kanan dibagi 2, ruas kiri juga harus dibagi 2. 2 dibagi 2 sama dengan P. 36 dibagi 2 sama dengan 18, atau P-nya sama dengan 18 meter. Selanjutnya, apalagi yang ditanya? Yang ditanya adalah luas dari persegi panjang. Luas persegi panjang itu apa? Kita tahu luas persegi panjang adalah panjang dikali lebar. Tadi kita sudah dapat lebarnya adalah 12 meter pada soal, dan panjangnya yang sudah kita hitung dapat adalah 18 meter. Maka langsung kita substitusi ya. Luasnya adalah panjang dikali lebar, di mana panjangnya tadi kita sudah hitung adalah 18, dikali dengan lebarnya yang sudah diketahui pada soal adalah 12. Maka hasilnya adalah sama dengan 200 meter persegi. Paham ya sampai sini? Mudah kan untuk mengerjakannya? Terima kasih telah menonton video dari sifat-sifat dan rumus luas keliling dari persegi dan persegi panjang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.